warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus dan DKM Masjid yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, bulan lalu bahasan kita sudah sampai pada bagian i'tidal. Ya Bapak Ibu kan? Singgih enggak? Pada bagian i'tidal. Kita sudah bahas ruku, ya, kemudian i'tidal sekilas kemarin. Kita review sedikit sebelum kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Ruku prinsipnya meletakkan telapak tangan kanan di atas tempurung lutut. Ya, yaqa'u kaffaihi ala rukbatayhi. Meletakkan telapak tangan kanan di atas tempurung lutut. Itu prinsipnya. Kemudian menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya sehingga datar, kata Imam Ali bin Abi Thalib itu. Kemudian i'tidal itu prinsipnya Bapak Ibu kan ada dua di situ, ada tasmi' dan ada tahmid. Tasmi' itu kalimat sami'allahu liman hamidah, tahmid rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Untuk sholat munfarid, sholat sendirian, maka kita mesti membaca tasmi' dan tahmidnya. Tapi kalau untuk sholat berjamaah, maka berbeda pendapat ulama. Untuk sholat berjamaah, menurut Imam Syafi'i dan ulama dari kalangan Syafi'iyah, kita mesti membaca tahmid dan tasmi'-nya, tasmi' dan tahmidnya. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, cukup yang membaca bagi kita makmum, kita cukup membaca tahmid saja. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu saja. Dan tasmi'-nya itu bagian dari tugas imam. Jadi biar imam saja yang membaca tasmi'-nya. Sami'allahu liman hamidah. Nah, begitu dia. Menurut tiga imam mazhab yang lainnya selain Imam Syafi'i. Kemudian, tapi Bapak Ibu, prinsip yang paling penting itu adalah jangan mencuri ketika sholat, kata Rasulullah itu kan. Artinya apa? Rabbana lakal hamdu itu mesti dibaca ketika tulang punggung kita i'tidal. Yang i'tidal itu kan lurus artinya. Jadi ketika tulang punggung lurus itu Rabbana lakal hamdu, itu jatahnya. Nah, kalau kita ingin sampai ke ujung Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sampai min syai'in ba'du itu Bapak Ibu tulang punggung mesti masih lurus. Nah, itu yang penting diperhatikan. Apalagi kalau awak sholat sendirian, karena itu rawan Bapak Ibu. Nah, itu rawan. Awak main capek sih kan? Itu dia. Oke, selesai itu baru kita lanjut
ke sujud. Nah, thumma yukabbiru wa yahwi sajidan qailan Allahu akbar. Kemudian bertakbir. Nah, untuk sujud Bapak Ibu tidak ada sunnah mengangkat tangan. Tapi untuk ruku dan iktidal tadi kan ada sunnah mengangkat tangan kan? Sunnah mengangkat tangan takbiratul ihram, kemudian mau ruku, kemudian mau iktidal. Nah, untuk sujud tidak ada sunnah mengangkat tangan. Nah, jadi thumma yukabbiru wa yahwi sajidan qailan Allahu akbar. Kemudian kita bersujud dan membaca Allahu akbar. Wa yasjudu ala sab'ati a'dha, dan sujud dengan 7 anggota tubuh. Apa yang 7 itu? Kaffani, 2 telapak tangan, warrukbatan, 2 lutut, wal qadaman, 2 jari jemari kaki. Berarti lebar tuh 6. Wal jabhah, kening. Jadi 7 ajukan yang 2 telapak tangan, 2 lutut, jari jemari kaki, kemudian kening. 7. Hidung bagaimana? Hidung kalau pesek nggak usah dipasuan. Wal anfu ma'ar ra'si, hidung itu ikut dengan kepala, kening maksudnya. Jadi hidung itu kalau kanyang lah tacah ke lantai, maka hidung otomatis tacah ke lantai. Jadi hidung itu tidak dihitung sebenarnya Bapak Ibu. Ya, hidung itu tidak dihitung. Oke. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, ma yang duluan telapak tangan daripada lutut? Nah, itu yang ngaco jadi masalah kan? Tangan dulu ya, Pak. Lutut dulu atau tangan? Sujud. Sebelah siko tangan, Pak. Sebelah siko lutut saya lah, Pak. Lutut saya lah, biar seimbang kan. Ya, ibu-ibu, oh lutut dulu. Ibu-ibu lutut, Pak. Bapak tangan, ibu-ibu lutut. Ternyata Bapak Ibu setelah ditelusuri hadisnya kan ada 2 juga itu. Pertama dari hadis Wa'il bin Hujur, yang kedua dari Abu Hurairah. Nah, di hadis Wa'il bin Hujur ini diceritakan oleh Wa'il bin Hujur bahwa Rasulullah SAW itu ketika beliau akan sujud, beliau mendahulukan lutut daripada telapak tangan. Tapi di hadis berikutnya, di hadis Abu Hurairah, ternyata diceritakan oleh Abu Hurairah, oh kiranya Rasul itu kalau mau sujud mendahulukan telapak tangan daripada lutut, kata Abu Hurairah. Apa yang betul? Abu Hurairah atau Wa'il bin Hujur? Kedua-duanya ya Pak? Nah, alhamdulillah. Jadi mau lutut dulu, mau telapak tangan dulu, boleh silakan. Yang tidak boleh itu kan yang duluan. Itu kacau tuh beko itu kan. Oke, jadi Bapak Ibu itu terserah saja. Nah, dengan latar belakangnya Bapak Ibu, latar belakang. Wa'il bin Hujur itu lebih duluan masuk Islam daripada Abu Hurairah. Wa'il bin Hujur itu lebih duluan masuk Islam daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islamnya tahun ke-7 Hijriah. Ya, di tahun perang Khaybar ya. Tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah itu berarti umur Nabi lah 60 tahun tuh Bapak Ibu. 60 tahun itu. Baru Abu Hurairah masuk Islam. Jadi Abu Hurairah itu Islam beliau itu hanya 3 tahun bersama Nabi. Hanya 3 tahun bersama Nabi. Tapi untuk kita ketahui, Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih banyak, jauh lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang hidup dari awal bersama Nabi SAW. Ini hebatnya Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu masuk Islamnya dia totalitas. Bukan berarti yang lainnya tidak totalitas. Artinya ketika dia masuk Islam, sehari-harinya bersama Rasulullah SAW. Dia bagian dari Ahlus Suffah, tinggalnya di, mohon maaf, emperan masjid. Karena dia tidak punya rumah kan, dia tunawisma. Dia kan datang dari Yaman, tidak punya rumah. Dia bukan orang Madinah Bapak Ibu. Bukan pula orang Makkah. Dia masuk dalam kelompok muhajirin, tapi bukan orang Makkah. Ya, dia tinggal di Madinah, tapi bukan orang Madinah. Dia berasal dari Yaman, sekampung Jawais Al-Qarni. Ya, jadi Abu Hurairah itu tinggalnya di
di emperan masjid. Makanya sehari-hari beliau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Makanya hadisnya banyak Bapak Ibu, dan dia sangat detail menceritakan aktivitas harian Nabi, terutama sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, makanya Abu Hurairah bisa menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat ketika sujud diperhatikan oleh Abu Hurairah mendahulukan telapak tangannya daripada lututnya. Jadi kiranya lah bertumpu Nabi di telapak tangan baru lutut turun Bapak Ibu. Bahkan bentuk itu karena Nabi lah mulai agak tua ya. Karena mulai lah agak tua Nabi itu Bapak Ibu, sehingga harus ditopang lutut lah goyah ya. Harus ditopang lutut itu jo telapak tangan. Jadi paham silah kita lah. Yang duluan telapak tangan berarti itu tandolah tua tuh. Atau yang duluan, kalau yang duluan lutut berarti itu masih muda tuh kan, masih kue tuh. Nah, itu. Ya Pak. Nah, itu dia. Oke Bapak Ibu, artinya apa? Jangan batang kalau deh gara-gara perbedaan itu. Nah, itu dia. Kedua-duanya dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut. Wa yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Ini udah selesai. Summa jabhatu ma'an fi wa ya'tamidu ala kaffayhi, bertumpu pada telapak tangannya. Wa yadummu asabi'ahuma wa yuwajjihu nahwal qiblah wa yaj'aluhu hazwa mankibai, dan memposisikan telapak tangannya itu hazwa mankibai, sejajar dengan bahunya. Jadi kiranya telapak tangan awak waktu sujud itu Bapak Ibu sejajar dengan bahu. Wa ahyanan hazwa udhunai, dan kadang-kadang sejajar dengan telinganya. Berarti posisi telapak tangan kita itu sama dengan ketika kita takbiratul ihram. Nah, gitu dia. Ketika kita sujud, posisi telapak tangan kita sama dengan ketika takbiratul ihram. Nah, itu dia. Wa yumakkinu anfu wajhahu minal ardh, dan memungkinkan hidungnya dengan keningnya itu menyentuh lantai. Ini sudah tadi. Wa yujafi admiyan wa batnihi an fakhidai. Nah, wa yarfa'u mirfaqai, dan mengangkat telap mirfaknya, sikunya. Wa dhira', dan hastanya ini anil ard. Jadi Bapak Ibu mengangkat siku dan mirfaknya anil ard, dari lantai. Maka siku dan sa'id kita ini, lengan kita ini tidak boleh menyentuh lantai. Itu dia. Ya, siku awak kan banyak juga celia tuh Bapak Ibu. Mohon maaf, banyak kita tengok di dalam praktek sehari-hari, siku dan telapak tangan itu menyentuh lantai ketika sujud. Maka turunlah kemudian peringatan, janganlah kamu sujud seperti, nah itu dia. Tak boleh kiranya. Makanya dilarang begitu Bapak Ibu. Oke? Summa yumakkinu rukbatayhi wa atrafi qadamaihi minal ard. Kemudian wa yaj'alu ru'us asabi' rijlaihi nahwal qiblah. Kemudian jari jemarinya ditegakkan nahwal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Kakinya ditegakkan dan jari jemari menghadap ke arah kiblat. Detail Bapak Ibu. Maka jari jemari itu tidak dirabahan ketika sujud. Ya, itu banyak juga prakteknya kita celik Bapak Ibu. Dalam praktek sehari-hari banyak itu. Ya, jadi yang asabi'nya, jari jemarinya nahwal kiblah, menghadap juga ke arah kiblat. Nggak tahu keseluruhannya ada Ustaz, nggak tahu keseluruhannya, setidaknya ada perwakilannya. Kalau seandainya sakit misalkan, nggak memungkinkan, maka ada jari jemari kita itu menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau nggak memungkinkan sama sekali, nggak tahu sama sekali, nah itu bak aja lah. Maka dia masuk ke dalam kelompok ahlul a'dzar nantinya. Oke, ahlul a'dzar itu orang yang punya uzur dalam sholat. Wa yunsabu rijlaihi, dah menegakkan kakinya. Wa yufarriju baina qadamaihi wa kadza baina fakhidai. Kemudian Bapak Ibu, tumitnya itu disatukan. Ketika sujud itu tumit disatukan. Waktu sujud, tumit disatukan.
wa yatma'inna fi sujudihi, dan batanang-tanang waktu sujudnya. Yatma'inna, itmi'nan, tumakninah, dan batanang-tanang waktu sujud. Wa yukatsiru minad du'a, dan memperbanyak doa. Makanya keluarlah kemudian hadis Rasulullah SAW itu, kata Rasulullah, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah indas sujud, ketika sujud. Faktsirud doa, kata Rasulullah, perbanyaklah doa. Doa yang diperbanyak Bapak Ibu, doa yang diperbanyak. Nah, ada catatannya, wala yaqra'ul Qur'an fir ruku' was sujud, tidak membaca ayat Al-Qur'an. Jadi kalau seandainya ya doanya Allah ambil dari Al-Qur'an Ustaz, maka potong doanya, bagian doanya itu. Kan banyak itu doa-doa mukhtabarat, doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an. Misalnya kayak surat Al-Baqarah ayat terakhir, kan doa isinya tuh Bapak Ibu. Nah, ambil yang bagian doanya saja. Jangan mulai dari la yukallifullahnya. Ambil dari Rabbana la tu'akhidna kalau ingin berdoa itu. Atau doa-doa yang lain silahkan. Ya, perbanyak doa di waktu itu. Karena itu adalah waktu yang paling dekat kita dengan Tuhannya. Luar biasa Bapak Ibu, di saat bagian yang paling berharga dari anggota tubuh kita bahkan harus sejajar dengan jari jemari kita yang sehari-hari menginjak tanah ini. Ini luar biasa sekali. Ya, bahkan lebih rendah daripada, mohon maaf, lebih rendah posisinya daripada pantat kita. Mohon maaf Bapak Ibu. Posisi kepala kita di saat itu kan. Itu puncak ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi bagian spesial dari sujud kita itu, dari sholat kita itu. Ada beberapa tempat yang mustajab di dalamnya ketika kita berdoa Bapak Ibu. Ketika sujud, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, sebelum salam. 4. Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, sebelum salam. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berdoa, manfaatkan 4 momentum ini. Ya, kadang-kadang kan cuman bagian doa sih yang, bagian sujud saja gitu yang memperbanyak doa. Ya, ruku kita kan jarang memanfaatkannya untuk berdoa. Padahal itu juga spesial. Ruku itu spesial Bapak Ibu. Makanya ruku itu khusus disebutkan oleh Allah, warka'u ma'ar rakiin. Itu bukan hanya sekedar sholat berjamaah itu. Rukulah bersama orang yang ruku. Padahal di awalnya sudah disebutkan aqimis shalah. Dirikan sholat. Sholat di dalamnya sudah masuk ruku. Nah, di ujung ayat itu warka'u ma'ar rakiin, disebutkan lagi rukunya. Nah, itu bukan hanya perintah berjamaah, tapi menandakan istimewanya ruku. Termasuk juga di dalam surat Al-Fatah ayat terakhir itu kan. Ya, tarahum rukka'an sujjada. Mereka ruku dan sujud yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Ruku dan sujud itu mereka manfaatkan untuk mencari karunia Allah dan keredaannya. Ruku dan sujud. Nah, ruku ini ruku yang sering tertinggalkan oleh kita. Kalau sujud, nah itu alhamdulillah jadi perhatian penuh kita karena akhirnya keluarnya hadis Rasulullah tadi itu. Oke, memperbanyak doa dan itu tidak dibatasi. Termasuk juga zikirnya sujud. Zikir sujud itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kan itu kan? Kemudian atau baca-bacaan yang lain boleh Ustaz? Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh, silakan. Atau subhana rabbiyal a'la saja misalnya. Awak tekaja-kaja. Misalnya sholat safar misalnya kan. Awak tekaja-kaja waktu singke maka subhana rabbiyal a'la. Dah, cukup. Atau bacaan yang lain boleh. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Rabbul malaikati warruh. Boleh, silakan. Oke Bapak Ibu. Nah, cuman yang menarik itu di bagian sujud sama dengan bagian ruku. Kalau dia sholat siang, Nabi lebih memilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau sholat malam, subhana rabbiyal
a'la wa bihamdih. Nah, itu pemilihannya supaya lebih kena kita, supaya lebih lebih tepat sasarannya nanti ya, gitu dia. Oke Bapak Ibu, selesai itu selesai sujud, kita duduk antara dua sujud. Posisi sujud sudah tadi, duduk antara dua sujud lagi. Biar dua. Tsumma yarfa'u ra'sahu minas sujud qailan Allahu akbar. Kemudian mengangkat kepalanya ketika sujud sambil mengucapkan Allahu akbar. Wa yajlisu muftarishan rijlaihi yusra nasiban rijlaihi yumna. Dan duduknya dengan iftirash. Iftirash itu dari kata farash. Firash itu artinya terbentang. Apa yang kita bentangkan? Telapak kaki kanan kita, telapak kaki kiri kita. Jadi awak bentangkan telapak kaki kiri awak itu, awak duduk di atasnya. Itu yang firash itu. Itu yang iftirash itu Bapak Ibu. Nah, dihamparkan, menghampar. Ini firash bahasa Arabnya ini. Terhampar. Ya, terhampar. Jadi kita hamparkan telapak kaki kiri kita itu kita hamparkan, kita duduk di atasnya, itu yang firash. Nah, baru kemudian kaki kanannya ditegakkan. Kaki kanannya ditegakkan, nasiban rijlahul yumna, kemudian menegakkan kaki kanannya, wa yajlisu muftarshan rijlahul yusra, dan duduk dengan menghamparkan kaki kiri. Jadi mohon maaf, kaki kiri dihamparkan, pantat kita duduk di atas telapak kaki kiri itu, kaki kanannya ditegakkan. Wa asabi'aha ilal qiblah. Dan jari jemari kaki kanan kita itu kita tegakkan menghadap ke kiblat. Oh, nak taruh kami kelima-limonya dosa. Ya, setidaknya aduh jari jemari awak itu yang menghadap ke arah kiblat. Ya, jari jemarinya tetap menghadap ke arah kiblat. Wa yad'u yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna aw ala rukbatayhi aw ala rukbah, dan meletakkan tangan kanannya di atas paha tangan kanan atau di atas lutut, di atas paha atau di atas lutut, di atas lutut. Ini lutut kita, maka di sini. Sini posisinya tangan itu. Di atas lutut, di atas paha atau di atas lutut. Wal yusra kadzalik. Kiri juga seperti itu. Wa yabsutu asabi' yadayhi ala rukbatayhi aw fakhidhayhi. Nah, gitu dia. Wa ahyanan wa yusannu ahyanan ay yaqa'a fi hadzal julus, dan kadang-kadang dibolehkan kita, kadang-kadang bahasanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita dibolehkan yaqa'a, duduk iqa'a ketika duduk antara dua sujud itu. Khusus untuk duduk antara dua sujud. Mohon maaf Bapak Ibu mau contohkan. Lebih waktunya enggak apa-apa kan? Ini enggak apa? Nah, mohon maaf Bapak Ibu mau contohkan. Duduk iqa'a itu duduk bentuk apa muka? Kalau duduk iftirash seperti ini tadi. Kaki kiri dibentangkan, kaki kanan ditegakkan. Ini dia. Jadi pantat kita langsung ke kaki kiri. Ini iftirash namanya, iftirash. Yang iqa'a itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau bahasa awaknya besimpuh. Besimpuh seperti ini. Jadi awak duduknya di atas tumi. Duduknya di atas tumi. Ini iqa'a. Iqa'a ini cara duduk makannya Rasul. Jadi Rasul kalau makan duduknya seperti ini. Ya, duduknya seperti ini. Kalau Nabi makan tasasa, duduknya bentuk iko. Kaki jari jemarinya di tagaan. Iko kalau makan tasasa, ya aklan hasisan namanya. Kalau makan tasasa, duduknya bentuk iko. Kalau makan santai, beliau duduknya seperti ini. Ini iqa'a namanya. Untuk duduk antara dua sujud, kita dibolehkan duduk seperti ini. Tapi nanti Bapak Ibu kan ada duduk iftirash satu lagi, duduk waktu tasyahud awal kan? Waktu tasyahud awal tidak ada duduk seperti ini. Duduk iqa'a ini hanya khusus untuk duduk antara dua sujud saja. Ya, dan itu pun kadang-kadang. Karena pada prinsip awalnya duduk antara dua sujud itu adalah iftirash.
Oke Bapak Ibu, paham ya? Prinsip awalnya duduk antara dua sujud itu iftirash. Kadang-kadang boleh iqa', itu bahasanya. Kadang-kadang boleh iqa'. Nah, kalau seandainya enggak memungkinkan iftirash, maka iqa'. Tapi itu untuk duduk antara dua sujud saja. Untuk tasyahud awal nanti tidak ada iqa', mesti iftirash. Nah, itu bedanya. Oke Bapak Ibu. Wa yusannu ahyanan ayyaqa fi hadzal julus. Dan kadang-kadang dibolehkan iqa'a ketika duduk antara dua sujud itu. Iqa'a namanya. Iqa'a itu duduk keseharian Rasulullah kalau makan itu. Itu ada hadisnya Bapak Ibu. Rasulullah SAW kalau makan, beliau duduknya duduk iqa'a. Ya, makan Nabi itu kan duduk itu banyak Bapak Ibu. Ada duduk makan Nabi itu duduk iqa'a satu, kemudian duduk tarabbu' satu. Tarabbu' itu baselo. Baselo. Tarabbu' itu dibolehkan kalau makan dibolehkan. Yang tidak boleh itu kan waktu sholat yang pelanggaran yang sering Bapak Ibu. Iqa'ul kalbi, itu tidak boleh. Ya, iqa'ul kalbi. Baik itu dalam sholat walaupun di luar sholat itu tidak dibolehkan, kecuali karena memang kepentingan yoga misalnya, itu boleh. Iqa'ul kalbi itu mohon maaf Bapak Ibu, duduk wawaw. Ya. Iqa'ul kalbi itu kaki kiri ke kiri, kaki kanan ke kanan, kemudian pantatnya langsung ke lantai. Itu di dalam sholat tidak boleh kali itu. Ya, kaki kanan ke kanan itu ghairul masyru', tidak disyariatkan. Kaki kanan ke kanan, kaki kiri ke kiri, lalu kemudian ya sakit pantat dengan tubuh Pak biasanya. Tapi kalau dia itu untuk menurunkan kolesterol Pak. Iya Pak. Ya, untuk yoga silakan, untuk kepentingan kesehatan silakan olahraga kan, tapi tidak dipakai waktu sholat. Tidak dipakai waktu sholat dan juga tidak dipakai waktu makan. Nah, yang satu lagi yang tidak boleh waktu makan itu duduknya kursufah. Kursufah itu masuk sumbang dua baleh. Kursufah itu mencangkong untuk duduk di WC. Ya, kan itu masuk sumbang dua baleh itu kan, bantu orang gaib duduk di lapau, ya, itu tidak boleh. Ya, duduk kursufah. Banyak itu Pak, banyak itu. Waktu makan kan? Makan mencangkong ada enggak Bapak Ibu? Aduh, carilah tuh. Pas makan durian tuh, carilah Bapak Ibu. Nah, ada sampai duduk yang biasa mencangkong tuh kan. Nah, dia teh di sini di bawah kedua lap dia. Itu dia. Oke Bapak Ibu. Jadi untuk sujud, kita kembali lagi, sujud prinsipnya boleh mendahulukan lutut duluan, boleh juga mendahulukan telapak tangan. Kemudian anggota sujud itu ada 7, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari jemari kaki, dan 1 kening. Hidung masuk ikut ke kening. Kemudian posisi telapak tangan ketika sujud itu sama seperti takbiratul ihram. Kadang-kadang sejajar dengan bahu, boleh juga sejajar dengan telinga. Jadi tidak terlalu dekat ke lutut. Kalau bisa Bapak Ibu, mohon maaf, kalau bisa ya telapak tangan itu jaraknya dari lutut itu zira', 1 hasta. Kalau terlalu dekat Bapak Ibu itu membahayakan kita. Karena alur pernafasan kita nanti akan terganggu. Dan juga tidak didekatkan, tidak dikapian loh waktu sujud itu. Agak dibuka sedikit. Nah, gitu dia. Kemudian duduk antara 2 sujud. Pertama iftirash, yang kedua iqa'a. Oke Bapak Ibu, nah sampai di situ kalau ada pertanyaan silakan. Monggo Pak. Masya Allah. Sudah Pak? Ini tasyahud nih. Oh, boleh. Ini lompat ya Pak? Boleh. Ya, duduk tasyahud itu kan sama dengan duduk antara 2 sujud. Ya kan? Posisi tangannya di mana? Posisi tangannya di atas paha atau di atas lutut. Nah, di atas paha itu boleh di atas paha. Seperti ini kan? Ini Pak, boleh di sini. Nah, di atas lutut, Mana lutut? Ini lutut di sini.
Nah, apakah boleh seperti ini nih? Apakah boleh seperti ini? Boleh. Ya, kan ini lutut, ini kan bagian dari lutut kan? Ini bagian dari lutut Bapak Ibu. Ya, lutut itu kan ini tempurung lutut ini. Ya kan? Maka ini batasnya. Jadi posisi kalau seperti ini nih, apakah akan melanggar aturan salat? Tidak. Tidak. Sebagusnya bagaimana? Lebih amannya di sini. Dan tidak ada pula Bapak Ibu, mohon maaf, sampai kini ambo belum batamu, tapi dulu ambo dikecaan, tidak boleh lah biar beko dipotong nih malaikat. Sampai kini ambo belum batamu dan yang dipotong malaikat kok Pak. Ya Pak? Ya, iya Pak. Ya, jadi boleh di sini, di atas paha, di atas lututnya itu, di sini boleh, ini lutut karena ini bagian dari lutut kan, di seperti ini pun boleh. Ya, seperti ini pun boleh Bapak Ibu. Allah a'lam bishawab. Ya, ditaruh aja, ditaruh saja. Tapi kalau ruku itu ia menggenggam. Kalau ruku menggenggam dia.